bakti sama orang tua, terutama anak-anak muda ini. Ya, tanda ngaji antum, ngaji kita semua itu baik adalah semakin ngaji semakin bagus baktinya kepada orang tua. Kalau ternyata akhlak kita, etika kita kepada orang tua itu tidak bagus, berarti ngaji nggak ada gunanya. Mau antum sholat, mau antum puasa, mau antum ngaji tahunan, tapi kalau ternyata tidak memperbagus perbuatan kita, akhlak kita kepada orang tua kita, tetap kita masuk neraka. Nabi SAW mengatakan apa? Raghima anfu, summa raghima anfu, summa raghima anfu. Celaka, celaka, celaka. Qila man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilahima walam yadkhulul jannah. Orang yang menjumpai kedua orang tuanya di usia tuanya, dia mampu, dia sudah punya kemampuan, tapi itu tidak membuat dia masuk surga. Meskipun dia berilmu, meskipun dia ngaji, meskipun dia belajar, kalau nggak bisa bakti sama orang tuanya, nggak ada gunanya ngajinya. Ada yang salah itu pada ngajinya. Itu patokan kita ini bagus ngajinya atau tidak, itu bakti kita sama orang tua. Jangan sepelekan ini. Kadang kalau sudah ngaji, ngerasa ngaji, kalau ke orang tua itu udah kayak, wallah orang tua itu kayak sesat bawaannya itu. Bukan gitu Pak, sampai ini nggak boleh seperti itu. Nggak boleh anak itu ngomong seperti itu. Justru seharusnya ketika anak itu sudah mengaji, dia harusnya lebih sopan santun, lebih kalem kepada orang tuanya. Lebih kalem kepada orang tuanya. Karena dia tahu ayat Qur'annya, dia tahu, dia fahami, dia amalkan. Wala tanharhuma, janganlah engkau hardik keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah untuk keduanya itu dengan ucapan yang mulia, ucapan yang baik. Etikanya dijaga. Kalau sudah ngaji itu etikanya dijaga. Itu tanda manfaatnya ilmu kita. Bukan sekedar rajin ibadah, bukan. Tapi berbuat baik kepada orang tua ini loh. Semakin nambah ilmunya harus semakin baik kita kepada orang tua. Bukan semakin nyombong, menyombongkan diri, anak lebih berilmu Ustaz daripada bapak saya masih jahil. Umi saya masih jahil Ustaz. Dinasihati tidak bisa. Ya iyalah, ente ini anaknya bukan gurunya. Jangan nuker dong posisinya. Ente mau jadi bapaknya bapakmu? Hah? Tidak bisa. Makanya setelah ayat wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Sudah? Apakah Allah berhenti sampai pada ayat itu? Tidak. Apa kata Allah? Allah tahu kok karakter orang itu. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Tundukkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Jangan meninggi. Mentang-mentang punya pendidikan tinggi, sudah ngaji, ngerasa orang tua saya semena-mena, berbuat semena-mena kepada orang tuanya, menganggap orang tuanya tidak baik, serba salah. Kalau ada orang tua kita salah, justru tugas anak yang sudah berilmu itu menuntun, bukan tambah disalah-salahin. Orang tua mana yang senang disalahin sama anaknya? Mikir, kan? Iya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, perhatikanlah keduanya, jagalah keduanya sebagaimana mereka menjaga dan mendidikku, menyayangiku di waktu kecil. Doakan yang bagus, jangan karena punya duit, ini duit per bulan, terus ngatur-ngatur orang tua segala macam. Ya, nggak baik kepada orang tuanya, omong sa-omong. Antum tahu Nabi Ibrahim alaihissalam, bapakmu, dengerin semua nih anak-anak muda nih terutama. Ya, ini anak-anak muda yang nonton-nonton nih, kalau bisa nih video potong ini. Bapakmu tidak lebih buruk daripada bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kau tidak lebih baik daripada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ayahmu tidak kafir sebagaimana kafirnya ayahnya Nabi Ibrahim. Ayahmu bukan penyembah patung. Ayahmu tidak menzalimi dirimu dengan menahan pemberiannya, nafkahnya kepada dirimu. Antum tahu ayah Nabi Ibrahim alaihissalam? Anak itu namanya Nabi Ibrahim itu dibuang, di stop, tidak dikasih nafkah, ditentang, dakwahnya ditentang. Pembuat patung, kafir. Apakah orang tua kita seperti itu? Enggak, wallah, bapak kita muslim. Bapak kita memberikan nafkah, bertanggung jawab kepada kita. Ada kesalahan, maklum. Kesalahan ayah kita tidak seperti kesalahan Fir'aun. Kesalahan ayah kita tidak seperti kesalahannya ayahnya Nabi Ibrahim. Dan kita pun harus ngaca bahwasannya kita bukan Nabi dan Rasul, bukan sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi nggak usah banyak gaya kepada orang tua, durhaka kepada orang tua. Nabi Ibrahim ketika tahu ayahnya berbuat seperti itu, apakah beliau dendam? Tidak, beliau tidak dendam. Bahkan Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran sampai berdoa kepada Allah, waghfir li abi, ya Allah ampunilah bapakku, ya Allah ampunilah bapakku. Lihat jiwanya Nabi Ibrahim itu, jiwa yang menuntun ingin ayahnya itu masuk surga. Ini kalau anak berbakti itu begitu, kafir-kafirnya orang tuanya, dia nggak akan durhaka kepada orang tuanya. Dia tahu itu. Bahkan Nabi Ibrahim mengatakan, waghfir li abi, ya Allah ampunilah ayahku. Tapi kata Allah apa? Illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka minallahi min syai'. Tapi sama Allah nggak boleh mintakan ampunan untuk abahnya. Kenapa? Karena abahnya kafir. Tapi Nabi Ibrahim itu awalnya pingin Allah itu mengampuni dosa abahnya. Lihat baktinya Nabi Ibrahim alaihissalam meskipun beliau disakiti. Bayangkan, kita nggak seperti itu. Ujian kita tidak seperti ujian Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud saat itu. Pengikutan Raja Namrud siapa? Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba, lah ini anak sekolah, kuliah, dibiayain, didukung, mondok, dibiayain. Wis nak mondok, sekolah, nggak usah mikir, tak biayain. Nafkah dipenuhi, keinginan diturutin. Tapi giliran dia punya ilmu, diajarkan memanah, justru dia memanah kepada orang yang berjasa kepadanya. Pantas kalau seandainya Nabi mengatakan celaka orang yang nggak bisa bakti kepada orang tuanya, na'udzubillah, ketika orang tuanya hidup dan tidak bisa menjadikan keduanya sebagai pintu surga. Celaka anak seperti ini. Dan wallahi, demi Allah, tidak ada cerita orang di dunia yang selamat ketika dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Paham ya? Nggak ada ceritanya orang yang hidupnya nyaman ketika didurhaka kepada orang tua, nggak ada, pasti hancur. Allah segerakan. Salah satu dosa yang disegerakan oleh Allah azabnya adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Maka ini pesan untuk kita semua, mau orang tua kita sudah wafat, orang tua kita masih hidup, perbagus cara kita berbakti kepada orang tua. Kalau bisa itu jadilah anak yang senantiasa membuat orang tuamu itu membuka tangannya, membuka kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa untuk kebaikanmu. Jangan bikin orang tua itu geleng-geleng terus kepalanya. Duh, anakku kok kayak gini yo. Ya apa sih? Jangan bikin pusing orang tua. Orang tuamu itu ketika hamil antum, ketika hamil kita semua, itu udah pusingnya 7 keliling 9 bulan. Mengharapkan kau keluar selamat dalam keadaan kau hidup, dengan mempertaruhkan separuh dari nyawanya. Sudah nyawa itu sudah mau mati rasanya kalau ibu melahirkan itu. Giliran anaknya hidup, sampai ada ungkapan ibu-ibu sampai ngomong, ya Allah Ustaz, anak saya Ustaz, kalau bisa saya telan lagi. Mungkin bagi kita lucu ya, mungkin lafadznya lucu, tapi ingat, ini kekesalan seorang ibu loh. Ini nggak bisa main-main loh. Bayangkan dia sampai pengen itu, anak itu pengen dimasukin lagi ke perutnya. Kenapa? Karena dia ngerasa anak ini ketika dikeluarkan nggak ada gunanya. Hati-hati loh.
Kalau ibu kita ngomong kayak gitu tuh. Kamu nak kalau bisa ibu telan lagi nak. Itu saking apa? Pengen ngungkapin dengan bahasa yang jelas itu nggak mau gitu loh. Kamu nak kalau bisa itu nggak usah hidup lagi di dunia. Tak taruh kamu di perut ibu. Ibu bisa ngontrol kamu. Gak pernah ibu nih ngerasain capek ngurusin kamu ketika di perut. Lah giliran keluar luar biasa. Kenapa? Ketika kita punya ilmu tidak bisa berbuat baik kepada orang tua. Wallahi ngaji kita tahunan gak ada gunanya, belajar kita tahunan gak ada gunanya. Yang baik kepada orang tua itu, kalau mau negur yang bagus. Jangan jadi gurunya orang tua. Kasih tahu yang baik, posisikan sebagai anak. Jangan, bah, kau oleh ini pak, dosa, haram, kalau Allah Ta'ala. Nabi bersabda, tidak boleh seperti itu. Paham sampai sini? Harus yang bagus.